Jadi akses itu jalan dari Teluk Nibung sama Matuai memang sangat vital banget bagi kami. Karena anak-anak dari Teluk Nibung, Matuai sekolahnya di SMA Pulau Banyak. SMA SMP. Ya, SMP ada sini. Oh, di sini. Yang kurang tu sekolah di SMA Sikau. Jadi kalau lah badai hari, hujan, itu anak-anak dah dapat sekolah. Pernah satu hari anak-anak hampir Pak karam. Hampir karam. Ada anginnya. Hampir karam. Balik, jangan mana balik pulang. Kami kerjakan. Ada yang terpanggang sampan. Ada juga yang terpanggang sampan. Terpanggang badannya, Pak. Jadi Pak, permohonan kami mungkin estimasi biaya untuk membangun di pulau kan tinggi, Pak. Kalau kosnya pun tinggi kan, material kesama didatangkan kan. Kalau seandainya tidak tertampung di tingkat APBK, coba sama-sama kita usahakan Pak, melalui Bapak seandainya terpilih dia bisa di tingkat APB ataupun APBN. Amin. Karena kalau untuk APBK nampaknya agak berat. Ya memang yang selama kau atau mau bupati ya ikut terus terang mengecek kan. Tidak pernah APBK itu. Tidak bisa, APBK kan terbatas. Kau harus kalau APBA, APBN. Itu harus. Sedikit Pak, bahwa pantauan kita berkunjung ke Pulau Banyak ini beberapa item pembangunan, baik itu pembangunan Pemkab setempat maupun pembangunan provinsi. Seperti yang kita ketahui bahwa Kepulauan Banyak ini destinasi tingkat internasional. Jika nanti Bapak terpilih, apa yang Bapak lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bahwasanya kepemimpinan saya di 2012-2017 ini penyambungan jembatan ini pertama dulu ini yang kami laksanakan. Saya menjemput bola ke provinsi, akhirnya dibangunlah jembatan ini. Alhamdulillah terwujud. Dan kelanjutannya saya coba juga supaya jalan setelah jembatan ini dari Pulau Bale ini ke Teluk Nibung. Alhamdulillah dapat juga dibangun, tetapi tidak semua, baru separuh. Ya. Jadi sekarang ini sejak saya tinggalkan 2017 jalan itu tidak diteruskan dan sudah mulai hancur begitu tadi kita lihat. Untuk itu ke depan ini kita usahakan bekerjasama dengan provinsi dan mungkin bisa ke APBN juga kita usahakan dan dari APBN untuk dapat membangun jalan tersebut sampai ke Teluk Nibung, di mana masyarakat Teluk Nibung sangat mengharapkan sehingga nanti anak-anaknya sekolah bisa naik kereta sepeda motor langsung terus ke Pulau Bale ini. Nah, begitu sebaliknya untuk berkebun, ya, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini paling utama. Kira-kira selain akses jalan ke Teluk Nibung, apa yang urgen untuk dibangun di Kepulauan Banyak ini, Pak? Termasuk juga tadi abrasi. Itu abrasi sudah mulai merambah ke SMP tadi dan lapangan bola, dan juga kita melihat sudah lautan itu menghancurkan mengikis jalan yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan pelabuhan dermaganya itu sudah hancur ya. Kita melihat tadi ya, sama-sama kita melihat agar segera sedapat mungkin kita untuk membangun itu, karena itu bisa kendaraan naik feri bisa ke darat terus, dan sudah selama berapa tahun ini tidak bisa lagi, sehingga membuatkan itu biaya untuk memasukkan barang ke Pulau Banyak tinggi. Terpaksa bongkar muat dulu di Singkil, diobor lagi pihak kapal lagi bongkar muat lagi. Sementara kendaraan besar kalau diesel itu tidak bisa melalui kena kerusakan jembatan tersebut. Sedikit ini ke tokoh masyarakat Pulau Banyak. Atas apa yang disampaikan atau apa yang dipantau, harapan masyarakat Pulau Banyak ini siapa meneruskan untuk kedepannya ini, Pak? Kalau kita lihat pengalaman ya, rekam jejak lah istilahnya. Memang Pak Oyon sudah banyak meninggalkan kesan yang sulit dilupakan oleh masyarakat Pulau Banyak. Jadi kehadiran beliau ini sangat didambakan oleh masyarakat Pulau Banyak dari hasil kerjanya, bukan dari ego dan segala macam. Kita tinggalkan itu. Tapi jelas kami komitmen, masyarakat kita komitmen, Pak Oyon lah dengan mudah-mudahan dengan Pak Hamzah kali ini dapat meneruskan cita-cita beliau di Pulau Banyak ini untuk membangun infrastruktur, meningkatkan ekonomi dan banyak hal.
kita buktikan peninggalan beliau itu ada hatchery di Teluk Limbung, itu sebuah industri bibit ikan. Habis terlantar nggak jalan lagi. Pabrik es, kastorik, banyak hal yang dibangun beliau sampai saat ini nggak jalan. Mudah-mudahan harapan kita perjuangan ini berhasil dan Pak Oyon, Pak Hamzah kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur, hal-hal strategis tentang ekonomi masyarakat bisa berlanjut. Itulah harapan masyarakat. Sedikit saya tambahkan apa yang dibilangkan oleh Pak Jab tadi itu benar apa adanya, dan semenjak kita sebenarnya menjadi bupati, jalan-jalan di seluruh Pulau Bale ini kita bangun dengan Papin Blok. Itu kenyataan. Itu juga pelabuhan-pelabuhan dermaga ikan, termasuk di Sukamakmur, di Ujung Sialit, ya, dan juga termasuk juga jalan-jalan pakai Papin Blok semuanya. Tapi sekarang udah mulai kita lihat tadi nih, kita naik sepeda motor udah mulai hancur ya. Itu bakal kita perbaiki seluruhnya. Itu mudah-mudahan lah kalau diizinkan oleh Allah SWT kita terpilih jadi bupati dan menjadi wakil bupati, kita akan berbuat sebaik mungkin, seperti semaksimal mungkin seperti yang dahulu-dahulunya. Intinya destinasi wisata yang tingkat internasional di Kepulauan Bale ini makin cemerlang lagi Pak ya. Harus kita tingkatkan, kita jadikan ini destinasi wisata ini agar masyarakat mudah kemari untuk berwisata dan mereka nyaman. Ini sekarang ini kita melihat jalan-jalan pun hancur begitu, bagaimana pariwisata bisa masuk kan begitu. Ini kita harapkan. Terima kasih. Ya, program strategis wisata yang peninggalan Pak Oyon ini adalah Festival Budaya Pulau Banyak. Itu beliau yang cetus. Dananya sudah menjadi nomenklatur tetap setiap tahun. Yang alhamdulillah nanti itu tetap menjadi terus Pak, dikembangkan. Kalau kembalilah kepada program awal, itu tingkatannya kemarin itu dari festival desa, kecamatan, kabupaten sampai ke internasional. Mudah-mudahan di tangan Pak Oyon kembali ke garis awal. Amin. Festival budaya. Dari bawah. Nih, terus Tambahin sedikit guys. terus atau masuk atau Iya. Silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Oyon dan rombongan tadi sudah hadir di Kecamatan Pulau Banyak, dan kita sudah melihat beberapa titik yang memang ini bagian dari belanja masalah ini sebetulnya, untuk kita bisa tahu semua masalah nanti ketika setelah proses pemilihan ini selesai, pasangan yang kita dukung total dari Pulau Banyak, insya Allah 85%, amin, bisa langsung eksekusi terhadap dengan masalah-masalah yang tadi kita kunjungi. Amin. Itu Pak ya. Amin Pak, betul. Itu harapan kita seperti itu guys. Kita sudah melihat beberapa titik infrastruktur, bagian dari belanja dan inventarisasi masalah yang ada. Betul. Sebelumnya Pak Oyon dan Pak Hamzah sudah tahu, tapi ini kan ingin melihat langsung gitu Pak ya. Iya. Mungkin itu guys sedikit harapan kita. Kira-kira sedikit dari tokoh Kecamatan Singkil Pak Juli Hardin. Pak Juli. Kata-kata kasihnya Itu Pak. sedikit. Iya, terus. Ya, terima kasih. Ini kita sudah berkunjung ini ke Pulau Banyak. Jadi kita melihat hampir 80% infrastruktur itu rusak parah. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Bang Oyon ketika dulu 5 tahun menjadi bupati ternyata tidak bisa diselamatkan oleh pemerintahan berikutnya. Dan artinya untuk menyelamatkan seluruh infrastruktur ini Bang Oyon harus turun ke pulau lagi. Jadi saya pikir tidak ada pilihan lain sebetulnya untuk menyelamatkan infrastruktur dan pembangunan yang ada ini, kecuali dengan Bang Oyon menjadi bupati dan Pak Hamzah menjadi wakil bupatinya. Karena saya melihat untuk membangun kembali, kalau APBD nggak mungkin sanggup. Tetapi untuk membangun ini kita butuhkan lobby-lobby dari APBA dan APBN. Kalau untuk bupati yang bisa melobi itu tidak ada yang lain, hanya Bang Oyon dan sama Bang Hamzah nantinya yang bisa melobi. Dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Jadi bukan hanya isapan jempol saja, tetapi beliau sudah membuktikan bagaimana beliau ini dulu bisa jemput bola untuk membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Sisingkil. Jalan-jalan,
jembatan, dan banyak lagi yang beliau coba untuk bangun waktu itu dengan dana APBN, tetapi sayangnya itu tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya sehingga kondisinya rusak parah. Dan ini bukan hanya cerita, kita langsung meninjau, luar biasa. Kami naik sepeda motor tadi sempat bocor karena rusaknya jalan yang ada terutama di menuju SMA tadi. Jadi saya pikir ini kita Aceh Singkil darurat infrastruktur, maka menyelamatkannya hanya Bang Oyon. Selamatkan Aceh Singkil. Amin.